Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Alhamdulillahilladzi harrama siyama ayyamal a'yadi dhiyafatan li'ibadihis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu da'i ila siratim mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Suara takbir yang sejak kemarin malam berkumandang di masjid-masjid mengagungkan kemahabesaran Allah, yang diakhiri dengan salat Idul Fitri saat ini adalah ungkapan rasa syukur kaum muslimin yang telah tuntas menunaikan titah Allah sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sebulan lamanya kami lakukan puasa, menahan lapar dan haus, menahan syahwat dan berusaha meningkatkan amal soleh, hanya karena patuh atas perintah-Mu ya Allah. Karena itu ya Allah, terimalah puasa kami sejelek apapun kualitasnya. Terimalah amal ibadah kami sesederhana apapun amalnya. Terimalah ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ibadah puasa hakikatnya adalah menyadari diri kita yang lemah agar selalu pasrah kepada Allah yang Maha Perkasa, yang implementasinya adalah menyadari kewajiban kita agar beribadah menyembah hanya kepada Allah dan menyadari keharusan kita membantu sesama manusia. Kesadaran itulah yang harus kita pelihara dan menjelma dalam tingkah laku keseharian hidup kita di dunia ini. Sejauh manakah kesadaran itu jika diukur dengan kasus-kasus yang terjadi di berbagai belahan dunia akhir-akhir ini dan di sekitar kita? Pertama, mari kita buka mata kita ke Gaza, Palestina.
Kondisi Palestina saat ini yang mengerikan akibat penjajahan Yahudi Israel yang tak henti-hentinya membombardir dan meluluh lantakkan warga Palestina, sehingga ribuan orang mati dan terluka yang sangat mengenaskan, menjadi korban keganasan Yahudi Israel laknatullah alaihim. Ribuan bangunan dan rumah serta tempat ibadah porak-poranda. Apalagi di bulan Ramadan ini, mereka teramat menderita. Dalam kondisi puasa, Yahudi Israel tetap menyiksa dan melakukan genosida. Dalam pandangan orang yang berpuasa, umat Islam di Gaza, Palestina adalah representasi dari kondisi umat Islam lainnya di berbagai belahan dunia. Umat Islam yang lapar, yang lemah, yang tersiksa, yang terjajah, yang terdolimi dan yang termarginalkan, yang wajib kita bela bersama. Kenapa? Karena sesungguhnya umat Islam dimanapun berada adalah saudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minuna kal jasadil wahidi, bahwa sesama orang yang beriman itu adalah seperti tubuh yang satu, yang apabila satu anggota tubuh sakit, maka semua anggota tubuh yang lain merasakan sakitnya dan berusaha untuk menyembuhkannya. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'dhum ba'dha. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain adalah ibarat sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Karena itu hikmah ibadah saum Ramadan adalah menumbuhkan rasa simpati dan empati, khusus kepada kaum muslimin di Gaza, Palestina. Kita bantu mereka dengan tenaga, dengan harta, dan minimal dengan doa, agar mereka segera terbebas dari penjajahan dan genosida Yahudi Israel. Umat Islam dimanapun berada seharusnya bersatu dalam bingkai ukhuwah Islamiyah melawan Yahudi Israel dan negara-negara pendukung Yahudi seperti Amerika dengan berbagai cara yang kita bisa. Tidak bisa dengan tenaga ataupun harta, kita bisa memboikot produk mereka dengan tidak mengkonsumsi atau membelinya, sambil bermohon kepada Allah yang Maha Perkasa agar segera menghancurkan Yahudi Israel dan melemahkannya. Memang Yahudi selama ini dan selamanya akan menjadi musuh umat Islam. Maka selama itu pula umat Islam tidak boleh kompromi dengan mereka. Lawan mereka, hancurkan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walang tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Al-Baqarah 120. Dan tidak akan pernah ridho kepadamu Muhammad orang Yahudi dan Nasrani sehingga engkau mengikuti mereka. Pertaruhan iman, pertaruhan akidah, mukmin sejati tidak mungkin mengikuti Yahudi. Maka permusuhan Yahudi kepada Islam harus kita lawan dan tidak boleh kita biarkan. Bahkan semua negara pendukung yang berafiliasi ke Yahudi harus kita hadapi dengan perlawanan yang tidak memberi kesempatan kepada mereka melemahkan umat Islam. Yang kedua, mari kita buka mata kita ke negara Indonesia tercinta. Hari ini kita menyaksikan bersama sidang sengketa Pilpres di MK yang menunjukkan bahwa pemilihan presiden belum usai dan terjadi kekisruhan. Sidang sengketa merupakan pertanda bahwa kita sedang dilanda krisis. Krisis etika yang beririsan dengan krisis moral agama, krisis kepemimpinan, krisis akhlakul karimah, krisis pendidikan, krisis ekonomi, krisis keadilan hukum yang tidak berperikemanusiaan, dan berbagai krisis di berbagai sektor kehidupan. Korupsi, kolusi dan nepotisme dianggap hal biasa yang pelakunya dianggap wajar-wajar saja. Elit politik dan para penguasa berbuat jahat secara leluasa. Peta pendidikan Indonesia tanpa mata pelajaran pendidikan agama, bahkan mata pelajaran pendidikan moral Pancasila menjadi tidak ada. Demikian juga kepanduan pramuka yang telah mencetak generasi muda memiliki ketegaran kepemimpinan yang bijaksana menjadi kurikulum ekstra yang kini menjadi tidak wajib seperti semula. Akan dibawa kemana negeri kita? LGBT dan perzinaan merajalela, minuman keras serta narkoba yang tak habis-habisnya
Padahal katanya diberantas demikian rupa. Judi online dan berbagai macam transaksi haram yang tak terkendalikan. Ekonomi ribawi yang tak manusiawi. Hutang negara yang menggunung, yang jumlahnya sudah tak terbendung. Cengkraman oligarki yang tak terelakkan telah mengancam kelestarian alam. Besok lusa negara berantakan dalam bayangan mengerikan. Kita tidak tahu akan seperti apa nasib anak cucu kita di masa yang akan datang. Kita khawatir semua ini berdampak kepada kehancuran karena kemarahan Tuhan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira." Al-Isra 16. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya lah berlakulah terhadap negeri itu hukuman kami. Kemudian kami binasakan negeri itu sehancur-hancurnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Karena itu, mari kita sadari bersama agar semua kita dapat memfungsikan diri secara pribadi dalam menghadapi gelombang tsunami bangsa agar tidak binasa sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qiwamud dunya bi arba'ati asya, bi ilmil ulama wa adlil umara wa sakha'il aghniya wa du'ail fuqara." Tegaknya dunia ditopang dengan 4 pilar. Pertama, dengan ilmunya ulama, cendekia. Kedua, dengan adilnya umaro atau pemimpin. Ketiga, dengan dermawannya agnia atau orang-orang kaya. Dan keempat, dengan doanya fuqara, yakni masyarakat dan rakyat di akar rumput. Inilah 4 pilar yang apabila keempat pilar itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya, hidupnya ceroboh, maka dunia pasti akan roboh. Pertama, ulama jadi pilar tegaknya dunia adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi yang menyebarkan ilmu agama kepada umat. Memberi pencerahan agar umat berkualitas dengan ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Lakukan itu dengan sepenuh hati dan istiqamah. Didik umat agar taat kepada Allah. Ulama jangan melakukan malpraktek dengan mendekati pejabat karena ingin meraih kedudukan dan harta dunia. Ulama harus lurus di atas treknya sebagai kepanjangan dari misi para nabi. Katakan yang benar sekalipun pahit. Qulil haqqa walau kana murran. Tetaplah sebagai ulama, meluruskan umaro, menyadarkan agnia dan memberdayakan fuqara. Al ulama'u umana'ur rusuli malam yukhalitus sultana walam yadkhulu fid dunya wa idza khalatus sultana wa dakhulu fid dunya faqad khanur rusula fa'taziluhum wahdaruhum. Ulama itu adalah orang-orang kepercayaan para rasul selama mereka tidak bergaul dengan penguasa dan mereka tidak terjerumus ke dalam masalah dunia. Apabila mereka sudah bergaul dengan penguasa dan terjerumus ke dalam masalah dunia, maka mereka telah mengkhianati Rasul. Karena itu, jauhilah mereka dan berhati-hatilah terhadap mereka. Untuk tidak dijauhi umat, maka ulama harus back to basic, kembali sesuai fungsi, yakni istiqamah dalam dakwah amar ma'ruf nahil munkar, memerintahkan manusia berbuat baik dan mencegah manusia berbuat mungkar. Kedua, umaro jadi pilar tegaknya dunia adalah pemimpin sebagai pengayom masyarakat yang harus adil dan bijaksana, bekerja untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Harus soleh dan bekerja dengan memegang teguh norma-norma agama. Jangan berkhianat kepada rakyat, jangan korupsi, jangan kolusi, jangan nepotisme yang membuat rakyat sengsara. Jangan hanya mementingkan kelompoknya atau golongannya. Jadilah pemimpin pejabat sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadisnya, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim wa siraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yabghadunakum wa tal'anunakum wa yal'anunahum. Hadis riwayat Muslim. Pemimpin yang baik adalah mereka yang mencintai rakyat dan rakyat pun mencintainya.
Mereka yang mendoakan rakyat dan rakyat pun mendoakan mereka. Dan sejelek-jelek pemimpin adalah mereka yang membenci rakyat dan rakyat pun membencinya. Mereka yang melaknat rakyat dan rakyat pun melaknatnya. Ketiga, agnia jadi pilar tegaknya dunia, yakni orang-orang kaya yang berkecukupan, yang diberi anugerah oleh Allah berupa kekayaan, harusnya punya kepedulian, bersimpati dan empati kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan kikir, jangan pelit, tumbuhkan semangat berbagi dan memberi. Yakin bahwa pada harta yang kita miliki ada hak orang lain. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 19. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Bahwa pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Dan harus yakin bahwa tidak akan berkurang harta kita karena berbagi. Sebagaimana hadis Nabi, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Dan ingatlah ancaman Allah bagi orang yang kikir sebagaimana dalam hadis, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Setiap pagi dua malaikat turun mendampingi seorang hamba. Yang satu berdoa, "Wahai Allah, berikanlah ganti rugi bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya." Dan malaikat yang satu lagi berkata, "Ya Allah, musnahkanlah harta si kikir yang selalu menahan hartanya." Karena itu, berbagilah, memberilah agar hidup berkah. Yang keempat, Pukoro jadi pilar tegaknya dunia adalah grassroots, rakyat kecil bahkan miskin yang soleh, sabar menerima nasib dan takdirnya, serta tetap istiqomah beribadah kepada Allah. Mereka adalah hamba yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan sangat dekat menuju surga, karena tidak banyak dari harta mereka yang harus dipertanggungjawabkannya. Orang miskin yang dalam keadaan lapar tetap bertahan untuk tidak mencuri dan tidak memakan makanan haram. Doa-doa mereka sangatlah mustajabah. Maka selalulah berdoa untuk kebaikan keluarga, bangsa dan negara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Al-Quran turun di bulan Ramadan. Ibadah puasa Ramadan adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas turunnya Al-Quran. Karena itu, hikmah puasa Ramadan dalam kaitannya dengan Al-Quran adalah memunculkan kesadaran agar kita dalam hidup ini selalu kembali kepada Al-Quran. Al-Quran yang implementasinya menjelma dalam hadis sebagai perkataan, perbuatan dan takrir Nabi yang harus kita contoh dan tauladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran sebagai way of life, jalan hidup, pegangan hidup, dan membimbing serta mengarahkan kepada tujuan hidup kita, yakni bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Maka bacalah Al-Quran, hayati makna Al-Quran, laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran jangan hanya jadi pajangan di lemari kita di rumah-rumah. Al-Quran harus dijadikan dasar dan sumber hukum dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seharusnya tidak ada seorang pun dari penduduk muslim bangsa Indonesia yang tidak bisa membaca Al-Quran. Dan seharusnya tidak boleh ada seorang pun dari seorang muslim yang dalam satu hari terlewatkan membaca Al-Quran. Akhirnya kita tidak akan hidup selama-lamanya di dunia. Kita akan kembali pulang ke tanah asal mula kita dicipta. Kita akan pulang kepada Allah. Besok atau lusa kita akan masuk kubur yang sempit dan gelap, sendirian di ruang pengap. Malaikat Munkar Nakir datang untuk bertanya tentang pertanggungjawaban kita hidup di dunia. Hari-hari menjalani kehidupan akhirat. Mulut kita dikunci rapat. Tangan dan kaki kita lah yang bicara tepat. Tak bisa berdusta apalagi berdebat. Jika kita menjadi hamba yang taat, Al-Quran selalu dibaca setiap saat. Amal soleh berlipat-lipat. Di alam kubur mendapat nikmat. Dan jika kita banyak maksiat, di dunia tak pernah taat,
bahkan tidak pernah lakukan sholat, maka siksa kubur yang amat berat akan terus melaknat setiap saat. Setelah itu kita akan melewati padang mahsyar yang panas dan mengerikan. Semua manusia masing-masing mengurus dirinya sendiri, berjalan menemui para nabi, Adam, Nuh, Ibrahim, dan Nabi Isa, hendak meminta syafaat, tapi mereka tidak bisa memberi syafaat. Kemudian kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Disitulah umat Islam akan membuktikan dirinya bersama amal yang dilakukannya di dunia. Ada yang berhasil menyeberang dan langsung masuk surga. Ada pula yang jatuh dari jembatan itu dan langsung masuk neraka. Rasulullah yang oleh Allah disuruh masuk surga terlebih dahulu, beliau malah bertanya-tanya. Beliau tidak mau karena ingat kepada umatnya. Dan kemudian bertanya-tanya, di mana umatku? Di mana umatku? Rasulullah tidak ingin masuk surga terlebih dahulu karena ingat kepada umatnya. Di mana umatku? Di mana umatku? Umat Rasulullah SAW masih berada di padang mahsyar. Rasulullah menghampirinya dan memberi minum umatnya satu persatu. Rasulullah kemudian meminta restu kepada Allah agar bisa memberi syafaat dan Allah mengabulkannya. Maka Rasulullah mulai mengeluarkan umatnya yang sudah berada di neraka merasakan siksa yang teramat dahsyat. Sehingga dengan syafaat itulah semua umat Rasulullah yang di hatinya adalah ilaha illallah, sekalipun hanya sebesar darah, hanya sebesar partikel terkecil atom, mereka akan diangkat dari neraka dan dimasukkan ke surga. Demikianlah semua itu tergantung kepada pilihan kita. Tergantung amal dan keikhlasan kita selama di dunia. Imanlah yang akan menyelamatkan kita. Amal buruklah yang akan menjerumuskan kita ke neraka. Dan amal baiklah yang akan menempatkan kita di surga. Semoga ibadah dan pengabdian kita kepada Allah, sekecil apapun pengabdian itu, menjadikan kita bersama menjadi ahli surga dan dijauhkan dari siksa neraka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim.